Syahadatin kang den tingali. Fajaizun ai huwa iku jaizun. Wenang atau boleh. Fajaizun ai huwa utawi bi'u ainin musyahadatin iku jaizun wenang atau boleh. Wa bai'u syai'in lan adol suwiji-wiji. Wa bai'u syai'in lan adol suwiji-wiji mausufin kang den sifati fi zimmati ing dalem tanggungan ai huwa iku fajaizun boleh menang. Ai huwa iku jaizun fajaizun menang atau boleh. Idza wujidat ing dalem nalikane den temu apa as-sifatu sifat alama ing atase perkara wusifa kang den sifati apa mabek utawa barang sing didol iku barange bihi kelawan ma. Terus yang model terakhir adalah wabai'u ainin lan adol barang utawa kahanan wabai'u ainin lan adol barang ghaibatin kang gaib lam tusyahad kang ora den tingali apa ainin ghaibah ya nek ora barange gaib ya falaya juzu mongko ora wenang apa bai'u ainin ghaibatin Terus wayasihu lan sah apa bai'u kulli tahirin adol saben-saben perkara kang suci. Wayasihu lan sah apa bai'u kulli tahirin adol saben-saben perkara kang suci. Muntafiin kang kena den alap manfaat utawa sing bermanfaat apa bihi kullu tahirin terus mamlukin tur kang den miliki wala yasihu lan ora sah apa bai'u ainin adol barang najisatin kang najis wala malan ora barang berarti wala yasihu bai'u ma wala malan ora adol perkara la manfaata kang ora ana manfaat iku maujud fihi ing dalem ma iki nek penghapus itu iki gak usah nulis ya, gak usah ditulis berarti mesti di ya tak terangno di apa jenenge jangan-angen ya. Tes kemarin definisi dari ba' masih ingat ya, yaitu akdu muawadotin maliyatin yaktadi milka ainin alat dawam la ala wajhil qurbah. Sing diarani ba' yaitu akad pertukaran saling bertukar muawadoh
yang berupa mal, harta. Terus dengan adanya akad pertukaran tadi menetapkan kepemilikan benda, artinya kepemilikannya berpindah menjadi menetapkan kepemilikan alat dawam selamanya, artinya tidak dibatasi oleh waktu, atau tambahnya adalah manfaat ya, manfaat, jual beli manfaat, la ala wajil kurbah, bukan atas dasar ibadah. Yes. Berarti sekarang kita masuk ke rukunnya ya, karena di Fathul Qorib ini tidak disebutkan rukunnya. Rukun daripada secara global dulu ya. Nanti kalau dijelaskan jadi 6, tapi kalau ini jadi 3 dulu saja ya. Pertama adalah orangnya. Orangnya berarti apa benar? Akidain. 2 orang yang saling berakad. Itu rukunnya. Yang kedua adalah segot. Terus yang ketiga adalah makut aleh atau barangnya, atau barang yang dibuat jual beli itu, tukar-tukaran. Kalau untuk yang pertama adalah akiden, orang yang berakad, berarti isinya 2, yaitu ada penjual atau baek dan pembeli mustari. Terus yang kedua adalah segot. Segot dari sisi baek penjual adalah ijab, makanya gak enak iki yo. Ijab dari sisi pembeli berarti qabul. Segotnya ya, segot juga ada 2. Terus yang terakhir adalah makut alaih atau barangnya. Barangnya dari sisi baek penjual itu namanya mabi, barangnya ya, barang yang dijual. Dari sisi pembeli mustari namanya saman. Saman ya, saman ngarani. Gak kudu duit tapi jenenge saman. Oke, 6 berarti ya. 3 secara global, terus nanti diperinci menjadi 6 karena masing-masing dari 1 itu 2. Untuk 2 orang yang saling berakad, syaratnya ya hampir mirip semua koyok biasanya lah ya, ada mukallaf, baligh dan lain-lain. Nanti kendalanya itu atau kasusnya biasanya kalau Syafi'iyah karena mensyaratkan harus baligh, berakal dan seterusnya mukallaf, itu kasusnya adalah jual pentol di anak SD misalkan, atau anak kecil yang dodolan itu. Nah, atau arek cilik mbok kokon tuku rokok misalkan. Nah, itu kan belum baligh, belum. Kalau ikut mazhab Syafi'i tidak bisa lolos ya, artinya tidak sah transaksinya. Berarti harus geser ke mazhab yang lain. Kita ini kan yang di bab Syafi'i ya. Kalau Syafi'iyah tidak bisa lolos. Kalau bisa lolos ikut mazhab lain. Karena tidak lolos dari sisi yaitu tadi baligh, berakal, karena belum baligh maksudnya kalau anak kecil itu untuk jual beli, apalagi anak SD atau TK misalkan. Yo, hapus ya. Yes. Terus wes selesai ya akiden ya, 2 orang. Nah, ya yang kedua adalah segot. Segot ada 2 ya. Ada ijab, ada qabul. Ijab itu dari sisi baek penjual ya. Aku nek muni baek paham ya, mustari baek ya. Maksudnya gak usah di bahasa kitab aja. Jadi eling-eling maksudnya. Tulis sih berarti ya. Tulis sing bahasa Arab dari saya. Ya, rukun baik ya. Baik. Yang pertama itu akiden. 2 orang yang saling berakad. Isinya nanti ada 2, ada baek, ada mustari, penjual dan pembeli. Terus yang kedua akiden tasniyah ya, 2 orang. 2 orang ini pasti bukan kok 2 orang, artinya bisa 2 kelompok ya. Tidak harus orang 2 maksudnya. Artinya ada 2 belah pihak maksudnya. Yang kedua adalah segot. Segot juga isinya 2, ada ijab, ada qabul. Ini dari sisi baek, ijab munculnya dari baek,
Kalau qabul dari mustari ya. Terus yang terakhir adalah mahkot alaih atau barang yang dijadikan transaksi, yang dibuat transaksi barangnya. Dari sisi berarti pabrik barangnya ini dari baek, terus dari sisi saman dari sisi mustari. Sekarang kita pendalaman segot ya. Segot itu ada ijab satu paket ya, ada ijab, ada qabul. Ijab dari baek penjual, qabul dari sisi pembeli. Ini tidak harus dari ijab dulu, boleh nanti qabul dulu juga boleh. Misalkan didahului Munir pembeli, terus sebelahnya itu penjual. Artinya sing pembeli ini ngomong, iki bodol, iya, iki apa? Bikni, jualah kepada saya. Berarti kan didahului oleh si pembeli. Terus si penjual tinggal bilang, iya. Terus nanti ada transaksi. Kemarin akad sudah ya. Kenapa kok harus ada akad? Ini tak terang ya. Saya lihat enggak? Lali ya wisan. Masuk lali, 2 minggu lali. Akad itu adalah kesepakatan dua belah pihak, ya kan? Kesepakatan dua belah pihak kemudian diutarakan dalam bentuk akad tadi. Ada ijab, ada qabul. Kesepakatan dua orang. Saya ulang ya. Karena kesepakatan berarti harus berdasarkan pada kesepahaman. Podo. Maksud dari penjual dan pembeli itu sama. Satunya pengen menjual, satunya membeli, berarti kan sinkron. Tak contohnya kemarin ada nakluliyat itu ya, contohnya yang dulu itu. Nah, terus kenapa kok harus akad? Karena munculnya akad itu adalah innamal bai'u an taradin dari hadis Kanjeng Nabi. Innamal bai'u. Innama tadi mana contoh innama dong ya. Innama itu namanya adat hasr ya. Kalau dalam nahwu, elek naga. Innama itu adat hasr berarti hanya itu loh. Ya kan? Innamal bai'u, angin pestine utawi be. Berarti hanya be itu hanya antarodin, harus berdasarkan pada ridho. Ya kan? Ridho itu sesuatu yang samar, khafi. Karena adanya ridho itu di dalam hati. Nah, sesuatu yang paling dekat, yang paling mendekati mengetahui ridho, maka harus diucapkan, yaitu dengan menggunakan lafadz, ya kan? Karena itu yang paling dekat mendekati hal yang paling menunjukkan ridho, yaitu akad atau ucapan. Ini tidak harus dengan ucapan ya, akad ya. Bisa diganti dengan tulisan misalkan. Atau ketika orangnya bisu, berarti isaroh, ya kan? Ya, akad itu tadi. Makanya tidak benar. Sesing penting ridho tidak bisa. Wis tahu tak contohno, ketika ada lampu merah sepi sampai terobos itu ya gak apa-apa, semuanya ridho, gak masalah. Tapi tetap itu namanya pelanggaran. Artinya ketika sampai transaksi itu podo ridhone, oke, deal-dealan, berarti barangnya itu sah ya. Barangnya itu halal artinya, karena sudah antarodin kan. Tapi jenengan tetap salah, tetap dosa dari sisi tidak sesuai dengan prosedur, yaitu transaksi yang benar. Yes, paham ya? Oke, masuk sekarang ke pendalaman ke segot. Lah, segot ada ijab dan qabul. Ini tidak harus dengan ucapan, bisa dengan tulisan. Nah, segot berarti ada dua. Nanti ada namanya apa nih? Sorih, ada yang namanya kinayah. Eleng ya, ada sorih, ada
kinayah. Ini tidak hanya di bek, semua akad itu nanti ya ada sorih, ada kinayah. Termasuk akad nikah dan akad atau melepaskan akad. Melepaskan akad itu berarti tolak gitu loh. Itu kan ada akad nikah terus dilepaskan, berarti diculkan itu. Nah, itu masuk di situ. Ada namanya apa namanya tadi? Sorih dan kinayah. Sing diarani sorih berarti lafadznya itu lafadz yang jelas. Tidak mungkin diarahkan ke selain lafadz itu. Wes nek cara sampean pernah belajar enak usul fikih enak ya? Sampean belajar ya? Contohnya itu kalau di usul fikihnya itu kayak asad, kayak zaidun itu loh. Sing diarani zaidun yaitu berarti syahsun yusamma, yaiku mau wong sing diarani zaidun yaiku zaid, tidak mungkin ke arah yang lain. Yaiku berarti sorry ya. Kalau kinayah contohnya adalah asadun, biasanya nang kitab ya. Asadun itu macan. Macan buas itu nanti bisa diarahkan ke hakikat aslinya yaitu macan hewan, atau diarahkan ke orang yang pemberani atau rajulun sujaun gitu ya. Nah, begitu juga dengan segot ini. Segot yang sorry berarti nanti tidak bisa diarahkan ke yang lain, yaitu contohnya kayak tolak ya. Berarti sampean tak tolak atau sampean tak pegat ya, itu termasuk sorry ya. Atau barang ini tak beli, tak tuku. Nah, itu namanya sorry. Lafadz tuku, lafadz tolak, lafadz nikah itu ya jelas arahnya ke situ, tidak mungkin diarahkan ke yang lain. Itu namanya sorry. Nah, untuk lafadz atau segot yang sorry, syaratnya itu cuma satu, yaitu qasdul lafzi. Ngerti ya? Qasdul lafzi apa? Nir. Qasdul lafzi itu berarti mengucapkannya itu dengan secara sengaja. Itu jenenge lafadz sorry. Artinya ini tidak mempertimbangkan